Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai praktikum kami yang berjudul difusivitas integral. Sebelumnya, perkenalkan Anggit Alivia, NIM 1211830, Afifah Hasna Oktaviana, NIM 1211856, dan Sabrina Tamimi, NIM 1211867. Latar belakang percobaan praktikum ini. Yang pertama, kita harus paham mengenai pengertian difusi. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Jadi syaratnya adalah adanya perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi itu disebut dengan gradien konsentrasi. Yang kedua, hubungan antara transfer massa dan difusi. Transfer massa adalah gerakan molekul-molekul atau aliran fluida yang disebabkan karena adanya suatu gaya pendorong. Nah, pada transfer massa, gaya pendorongnya adalah perbedaan konsentrasi. Hubungan antara transfer massa dan difusi kita bisa tarik dari Hayek perbedaan konsentrasi. Jadi, transfer massa, gerakan molekul yang disebabkan adanya gaya pendorong. Nah, pada transfer massa itu gaya pendorongnya berupa perbedaan konsentrasi. Dan di difusi itu syarat berpindahnya suatu zat adalah adanya perbedaan konsentrasi. Nah, contohnya lagi difusi molekuler itu termasuk transfer massa yang dapat terjadi karena konveksi. Apa itu koefisien difusivitas? Nah, koefisien difusivitas itu adalah kemampuan penyebaran massa zat tersebut ke dalam fase zat yang lain, di mana semakin besar harga difusivitas suatu zat, maka dapat dikatakan zat tersebut mempunyai kemampuan transfer massa yang besar pula. Dalam industri kimia, koefisien difusivitas berperan dalam perhitungan waktu proses yang selanjutnya digunakan dalam perancangan kapasitas alat. Tujuan praktikum ini adalah menentukan koefisien difusivitas integral atau simbolnya DAB yang merupakan perbandingan luas dengan waktu dalam satuan cm² per detik dari larutan asam oksalat yang berbeda. Tinjauan pustaka. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusivitas yaitu ada 5. 1. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. 2. Ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusinya. 3. Luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Hal ini bisa dibayangkan ketika ada seseorang yang memiliki berat badan 100 kg yang akan memasuki sebuah lubang di mana berdiameter 2 meter dibandingkan apabila dia memasuki lubang yang berdiameter 0,5 meter, maka saat dia melewati lubang dan diameter 2 meter, maka dia tidak merasa ada hambatan sehingga kecepatan difusinya akan menjadi semakin cepat. Itu. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, maka partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Dinamika sistem sangat berpengaruh terhadap kecepatan transfer massa, sehingga dalam transfer massa dapat digolongkan menjadi 2, yaitu difusi molekuler dan difusi olakan. Nah, bedanya difusi molekuler yaitu transfer massa yang disebabkan oleh gerakan acak fluida diam atau bergerak secara laminar, yaitu partikel mengalir secara teratur dan sejajar dengan sumbu tabung. Kalau difusi olakan, yaitu partikelnya mengalir secara tidak teratur. Koefisien difusi dapat dijumpai pada persamaan hukum Fick, yaitu JAX sama dengan min DAB kali dCA per dX, di mana JAX itu adalah flux molar A dalam arah X. Dan dimaksud dengan flux adalah banyaknya suatu komponen, baik dalam satuan massa atau mol, yang melintasi satu satuan luas permukaan dalam satu satuan waktu. Sehingga satuannya gram per cm³ per menit. DAB yaitu koefisien untuk komponen A yang mendifusi melalui B. dCA per dX adalah gradien konsentrasi, satuannya mol per cm per
persegi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu alatnya ada 8, alat suntik, buret, Erlenmeyer, corong, stopwatch, penggaris, timbangan, dan termometer. Bahan-bahan yang dibutuhkan: air, larutan NaOH, larutan asam oksalat, aqueous, larutan asam standar, dan indikator PP. Nah, ini dia rangkaian alat difusitas integral. Dari keterangan gambarnya, yang pertama itu ada bak penampung air. Nah, terus yang kedua itu ada keran pengatur aliran di sini. Yang ketiga itu ada bak difusi. Di dalam bak difusi itu ada pipa kapilernya. Ini ya, pipa kapiler. Terus ini adalah outlet atau keluarnya dari air yang mengalir nanti dari ke sini. Itu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri banyak stepsnya. Yang pertama itu kita mau nentuin volume pipa kapiler. Yang pertama kita timbang berat pipa kapiler kosong. Terus setelah itu diisi aqueous, ditimbang juga pipanya bersih aqueous itu. Maaf. Nah, terus kita ukur panjang pipanya. Setelah ukur panjang pipanya, kita ukur suhu aqueous pakai termometer. Kita cari densitas aqueous berdasarkan suhu. Ini bisa dicari di buku Perry. Setelah itu kita hitung volume pipa dan ukur tinggi masing-masing pipa kapiler, karena pipa kapilernya beda-beda, jadi kita hitung tinggi masing-masing. Nah, yang kedua kita perlu menstandarisasi larutan NaOH. Pertama kita ambil asam standar volume tertentu, terus masukkan ke Erlenmeyer, jangan lupa ditetesin PP. Setelah ditetes PP, kita titrasi dengan larutan NaOH. Catat volume yang digunakan yaitu volume NaOH hingga larutan asam standar tadi berubah menjadi pink atau merah muda. Setelah itu kita ulangi percobaan sebanyak yang kita mau atau yang ditentukan. Setelah itu kita menstandarisasi asam oksalat. Yang tadi asam standar, sekarang asam oksalat, yaitu pertama masukkan asam oksalat dan volume tertentu ke Erlenmeyer, kita tambahin indikator PP, dititrasi lagi sama NaOH, terus catat volumenya dan ulangi hingga 3 kali. Tuh. Nah, terus ini yang paling penting, percobaan difusi. Yang pertama, stepnya kita isi pipa kapiler dengan asam oksalat. Usahakan tidak ada gelembung udara ya. Setelah itu kita susun pipa kapilernya sesuai dengan posisi yang kita tentuin. Setelah itu kita alirkan air dari bak penampung air tadi kan. Nah, setelah itu kita atur agar alirnya itu laminer. Ingat, laminer berarti dia teratur, nggak ada olakan gitu. Terus kita catat T sama dengan 0 saat air mencapai puncak pipa kapiler dengan tinggi tertentu sesuai urutan posisi pipa. Selanjutnya kita ambil pipa kapiler tiap waktu tertentu secara berurutan. Jadi misalnya diambil dari yang pertama hingga yang terakhir. Setelah itu kita ambil asam oksalat dalam pipa kapiler dengan cara dimasukkan jarum suntik, terus nanti hasilnya itu atau asam oksalat yang sudah diambil dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya ditambahkan aqueous hingga volume tertentu, terus masukkan asam oksalat yang telah ditambah aqueous ke Erlenmeyer, ditambah indikator PP, dititrasi dengan NaOH dan ulangi hingga 9 kali. Data yang perlu diamati dari praktikum ini, yang pertama berat aqueous, karena nantinya berat aqueous ini kita gunakan untuk mengetahui densitas dari aqueous. Yang kedua, volume NaOH saat standarisasi dengan asam standar. Nah, dari volume NaOH yang nanti kita ketahui, yang digunakan saat standarisasi, kita akan mengetahui normalitas dari NaOH. Yang ketiga, volume NaOH sebelum dan sesudah difusi oksalatnya, ya kan? Sehingga kita nanti dapat tahu normalitas asam oksalat baik sebelum dan sesudah difusi. Selanjutnya, hipotesis dari praktikum ini yang pertama, semakin besar konsentrasi larutan, maka koefisien difusitasnya semakin besar juga. 2. Semakin lama proses difusi, maka semakin banyak pula asam oksalat yang terdifusi ke dalam air. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai difusivitas integral. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.